Jin maring penantennya baca kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal baro'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birriqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Min alamati i'timadi alal amali nuqsanu roja'i inda wujudi jalali. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah jamaah samawi, malam ini kita bisa berkumpul lagi, bisa menikmati hidangan yang Allah sajikan dalam satu lingkaran, yaitu lingkaran zikir. Karena seperti kita tahu, kita ulang-ulang CP Kanjeng Nabi, idza marortum bi riyadil jannati farta'u. Ketika kalian menemukan satu tempat yaitu riyadul jannah, farta'u, kalau bahasa kitab farta'u itu angon nasira, angon mengembala. Farta'u mangka angon nasira. Artinya angon itu apa? Kita duduk santai sambil menikmati apa yang sedang kita temukan di situ. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannat wa mariyadul jannati, apa itu riyadul jannah? Taman-taman surga itu apa? Qala hilaful dzikri, adalah satu tempat yang di situ ada kumpul-kumpul untuk berzikir. Jadi secara hakikat kita ada di taman-taman surga. Ya. Kita lanjutkan makalah ke berapa, saya tidak tahu. Ingat kemarin kita review dulu min alamati mautil qalbi. Kemarin dijelaskan ciri-ciri bahwa orang tersebut mati hatinya adalah kita tidak merasa sedih dengan apa yang kita tinggalkan, dengan ketaatan yang kita tinggalkan. Biasa kita sholat duha, berhubung pagi ini datang Kang Ucu umpamanya, kelasnya edakan Kang Ucu kan, datang ngobrol ngopi sampai jam 8 seumpama. Akhirnya jam 8 anak kegiatan maning diundang yang kelurahan, ketemu karo calon sing durung dilantik seumpama. Akhirnya ngebedak buru-buru duha yang biasa kita rutinkan, kita tinggalkan. Nah, meninggalkan rutinan itu kalau hati kita tidak merasa sedih, anggapannya biasa saja, maka itu sebagai indikator, sebagai ciri bahwa hati kita itu mati.
yang biasa kita rutinkan seumpama malam kemiskin. Tak tunggu nih udah gede menawa bisa libur orang udah ya alasan gitu. Isi kita. Mahmutum kan bisa alasan lembur. Lah kita orang kerja di pabrik ngomong lembur izin. Akhirnya kan yo jangan. Nah, namun kita orang rasa sedih, waduh, kemiskin sia-sia. Hari Kamis kemarin saya tidak bisa hadir. Orang rasa sedih biasa saja. Itu menunjukkan bahwa hati kita mati. Seterasa mengkaitan maning dan kita juga tarkun nadami ala ma fa'al tahu min wujudil jalati. Kita juga tidak keduhung, tidak menyesal dengan maksiat yang kita lakukan. Itu juga sebagai ciri-ciri bahwa hati kita mati. Tapi unik di makalah selanjutnya, kalau makalahnya hikam ini memang berantai-rantai, satu kalimat itu pasti ada kaitan di atas. Di ngerantai dan kait-kait. Ningriki anak kata-kata layu domu dan bu indaka aldomatan tasudduka usni zoni billahi ta'ala. Layak dumud dan bu. Jangan nganggep gede adan bu apa dosa indaka ing dalem sanding sirah azomatan kelawan gede tasuduka kang mepeti atau kang ngalang-alangi ka ing sirah an husnizoni billahi ta'ala saking bagus sangkane ing Allah ta'ala. Maksudnya apa? Janganlah kamu karena dosamu yang merasa begitu besar yang telah engkau lakukan sehingga menyangka bahwa Allah itu tidak mengampunimu. Seberapapun besar yang engkau lakukan, yang pernah dilakukan, jangan pernah membuat dirimu putus asa. Fa inna man arafa rabbahu, maka setuhune wong arafa kang weruh ya wong rabbahu ing pangerane wong istaghfara mangkang ngitung cilik ya siman min jambi karomihi saking iringan atau saking sandinge kemuliaan Allah lomane Allah dan buhu opo dosane siman. Orang yang mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat namanya Ya Ghafar, yang maha sangat pengampun, maka tidak menghitung besar apa yang telah dilakukan dosa. Makanya bila dosamu seluas bumi, maka Allah ampunannya seluas langit. Tapi ini kone seterusnya jangan menganggap kecil dosa. Nanti itu pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah di sini tafsirannya Imam Sarqawi dijelaskan layu untuk mudanmu, janganlah engkau menganggap dosamu besar di sisi Allah sehingga engkau dengan merasa dosa tersebut tasuduka yang menutupi atau ngopepeti ka ing sira an husnidoni ilah saking husnidon ing Allah. Maksudnya apa nih kan? Ana satu cerita mungkin supaya mudah diingat. Mungkin kita pernah mendengar
sangat banyak para ustadz-ustadz atau kiai-kiai menjelaskan pada zaman dahulu kala, di zaman di Bani Israel, memang hadisnya sangat sahih juga di Bukhari. Ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Pengen tobat. Akhirnya saking pengen tobatnya datang ke rumah pendeta atau zaman saya kiai, menceritakan bagaimana supaya bisa saya diampuni Allah, cara tobatnya gimana. Setelah ditanyakan dosanya seperti apa, sang kiai itu malah gaya putus asa bahwa dosamu sungguh tidak diampuni dan lain sebagainya. Dengan rasa marah, orang tersebut akhirnya membunuh kiai tersebut atau ustadz tersebut sehingga menjadi 100. Nah, singkat kata, sang tadi yang mengepaskan materi 100 kan mandi surga karena Pak rahmat Allah. Singkat kata ya. Di sini jelaskan bi antawaqa'a kelawan yang tumi baka insira fil yaksi ing dalam putus asa wal kunuti tegese putus asa fi hatihi adomatun madmumatun. Ketika rasa dosamu membuat kamu berputus asa, maka hal tersebut dihitung sebagai tindakan yang tercela, qodihatun buruk fil imani di dalam keimanan. Jadi pengucu yang telah berlalu jangan menghalang kita dari rahmat Allah. Aja sampai setelah kita makagol bisa ke dosanya, kayaknya kita mau sore diampur aja. Dosa-dosa yang telah aku lakukan, wis kita makagol. Itu sing berbahaya. Karena apa? Itu ciri buruk keburukan iman kita. Sangat banyak. Ada satu cerita lagi. Ada satu laki-laki di zaman Nabi Isa, sudah kula ceritakan berulang-ulang. Ceritanya memang buatan relate dengan iki, cuma masih pas. Seorang laki-laki melihat Nabi Isa dan murid-muridnya, laki-laki pendosa ini. Ya Allah, kayaknya nikmat amat pun bisa ngaji, bisa parek kelawan Nabi Isa. Kita maisin ya, pakai dosanya maksiat Pak. Kuh, ngegerentes nih hati dia sambil masih ngelakuin maksiat. Nah, murid-murid Nabi Isa ngedelong wong maksiat pun hatinya sombong. Alhamdulillah, karena maksiat Pak dalam kita mengaji para karo kiai. Nah, mengkonon pun akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa bahwa kedua-duanya itu mulai dari nol kembali. Sing mau sing ngaku ake dosane kan diampuni dosanya karena ngerasa ake dosanya. Sing mau kan sing ngaku ake amale iku dikosongaken maning nol maning karena sombong ning amale. Artinya apa di situ? Kita tidak tahu. Allah lah yang maha pengampun dosa. Jangan merasa kita putus asa dengan dosa kita selagi masih kita hidup. Makanya kula ulang yang awal kan, kenapa? Min alamati i'timadi alal amali nuksul muraja'i inda wujudil jalan. Artinya apa? Ciri-ciri dari kita menggantungkan kepada amal
adalah sedikitnya pengharapan ketika terjadi kepleset pada diri kita. Wujud di jalan artinya melakukan dosa kecil. Beneran kita nyesel bener-bener. Umpama wis nglakoni dosa cilik kita nyesel bener-bener seolah-olah merasa tidak diampuni. Iku sing dilarang. Karena apa? Pada hakikatnya kita ini adalah sebuah kalau dalam istilah nih mungkin wayang. Apa yang terjadi pada diri kita sudah digariskan. Jaraninggane manhikame wikan. Mami nafasin tu betihi ila walahu qadarun fika yuntihi. Apa yang terjadi kepadamu tidak adalah satu tarikan napas yang terjadi kepadamu kecuali ada takdir Tuhan. Ada takdir Allah. Sing penting wikan ketika kita ngelakoni kepleset kita kedung. Kedungnya apa? Dengan tobat orang lakoni. Ketika kita meninggalkan amal-amal kita, kita disusahan, waduh gini. Gara-gara umpamanya kita gara-gara turunnya bengi subuhnya ketinggalan lain. Dikurangi turu aja turu bisa. Tidak salat subuh. Ini salat subuh jam 09.00. Salat subuh jam 09.30. Ya mending lah anak impas dalam pikiran mengenai. Cuma dengan alasan pikiran yang 1 jam ngobrolnya sampai jam 4 umpamanya. Yes, tapi harus melawan diampura baik kita. Amin ya Allah. Amin. Penting makan dan nyesal. Ya mending kita daripada ngobrol sing tanda kutip ya menurut pula buatan jelas. Nah terus ngiri kiri pripun maning? Fa'ayu dambin mangka di dosa layas kang orang ngemot hu ing dosa afuhu apa ampunane Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa sebesar apapun ampunan Allah itu lebih luas selagi nafas masih ada dalam diri kita. Makanya pulang ngomong kan, kenapa Al-Fatihah itu diulang-ulang sampai 17 kali minimal untuk kita. Al-Fatihah itu isinya doa semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu satu doa yang kita ulang-ulang. Karena di dalam hidup kita tidak tahu akhir napas kita ini. Jangan kita berpikir ketika Allah Maha Pengampun, akhirnya Kang Adit tenang baiklah, Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosanya aku lakukan, Allah pasti mengampuni. Lah iya, kalau napas kita masih ada, kita pas lagi tobat. Bagaimana pas kita lagi maksiat, nyawa kita tercabut. Mungkin pula ingat akan maning bulan puasa wingi sing viral. Bulan puasa ning satu tempat ya, tempat penginapan. Kalau teman kencana ning kono mati viral ana ning BCO. Rawang. Kok waro kan parah. Bulan puasa Ning dhuwur.
aja ngadir. Udah itu mas parah bulan puasa. Ini karena mau kan ya kita itu akan dimatikan dengan sesuai kebiasaan kita ngadir. Awas hati-hati. Biasanya zikir menawa kita lagi zikir disapu. Nah itu jadi sekali lagi kita jangan merasa putus asa dengan apa yang kita lakukan terdahulu. Selalulah kita berpikir rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Tetapi ingat makolan seduwur kieu ati kita iku kudu urip. Salah satunya ati urip itu merasa sedih ketika amal yang biasa kita lakukan kita tidak bisa, dan ketika kita kepleset kita ketuhung dengan bertobat. Ya itulah, mungkin itu saja mungkin sih bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.